sejarah yang ada kaitan dengan PKI di Indonesia itu malah misalkan Muso Al-Munawar itu Habib Ba'alawi, ada DN Aidit, ada pula Sofyan Barakbah dan Fahrur Barakbah di Kalimantan. Nah, itu mereka adalah tokoh-tokoh historis faktual sejarah dari kalangan Ba'alawi yang menjadi gembong PKI di Nusantara ini. Dari awal jelaskan dulu apa itu PWILS. PWILS itu adalah organisasi masyarakat, kepanjangannya adalah Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Terdaftar ya? Terdaftar resmi di Kemenhukam secara hukum, jadi resmi, legal, bukan yang ilegal, sebagaimana yang sebelah. Jadi kalau yang sebelah kan atas namanya biasanya FPI. Dulunya Front Pembela Islam, kemudian dibubarkan karena ada gerakan radikal. Sekarang menggunakan lagi nama Front Persaudaraan Islam, tapi legalitasnya juga kita belum tahu, belum jelas. Ini udah berkali-kali terjadi. Polisi kemana? Apa mereka itu piaraan polisi? Apa mereka itu piaraan tentara? Apa mereka itu piaraan rezim? Pengajian habaib di mana tempat dibubarkan, kiai dipersekusi. Bahkan beberapa tahun yang lalu sekelas Ustadz Abdus Somad dipersekusi, dibubarkan, saudara. Nggak boleh hadir di Semarang, Jawa Tengah. Belum lagi Ustadz Felix Siaunya, belum lagi Hanan Atakinya, saudara. Selama ini nggak ada yang lawan, selama ini orang ngalah, selama ini diancam batal, ya batal, ancam bubar, ya bubar. Nah, kali ini di Pemalang kena batunya, saudara. Mereka mau bubarkan, mereka yang bubar. Udah gitu ngakunya pasukan Sabilillah. Ini bukan Sabilillah, sabil setan. Nah, yang jelas kenapa ada beberapa momen ini kan tanggal 23 Juli sama tanggal 27 Juli. Kalau 23 Juli ada kasus di Pemalang. Nah, 27 Juli bentrokan dulu ya. Ya, bentrokan fisik. Nanti kita jelaskan juga ke masyarakat. Jadi perlu diketahui dulu kata Perjuangan Wali Songo Indonesia, ya artinya organisasi kami ini upaya meneruskan perjuangan dakwahnya Wali Songo di bumi Nusantara, di Indonesia ini. Nah, Laskar Sabilillah ini ya, Sabilillah ini selain berjuangnya di jalan Allah, juga merupakan singkatan juga dari 9 Aulia Allah. Jadi terkait sekali dengan perjuangan dakwah Wali Songo. Nah, kenapa harus dilanjutkan? Karena yang tadinya kita awalnya kebanyakan dari kita secara kultural, secara struktural berkiblatnya melalui Nahdlatul Ulama, NU. Tapi kami menyayangkan ada gerakan-gerakan dari pihak lain yang sudah menyusup ke NU, sehingga pasca 100 tahun NU itu kami khawatir kalau ada beberapa pihak yang bukannya bangkit. Nah, ulama kan artinya ulama harusnya bangkit gitu, sadar. Kami khawatir malah kalau ada yang tertidur, naumul ulama. Nah, kami khawatir ya, artinya ini ada yang tentunya kan tuh masing-masing punya pendapat. Tapi yang jelas sebelum PWI ini hadir, ini juga dilatar belakangi karena sebelumnya ada suatu golongan di Indonesia ini yang mengaku-ngaku cucu Nabi, yaitu para Habib Ba'alawi Muasal Yaman. Nah, latar belakangnya mereka ini sedari dulu menyalahgunakan nasabnya untuk bertindak zalim kalau menurut pendapat kami. Jadi mereka mengaku cucu Nabi, ya Rasulullah kan sebenarnya figur yang suci, yang maksum, yang rahmatan lil alamin. Nah, ini ada yang mengaku keturunannya, mengaku ulama, mengaku habib, berjubah, bersorban, tapi yang ditampilkan ke masyarakat, mereka gemar mencaci maki, ujaran kebencian, merendahkan pihak lain. Jadi ada ajaran mereka menyatakan berguru kepada satu habib bodoh lebih utama daripada berguru kepada kiai yang alim. Mereka juga merendahkan kaki kotornya habib yang maksiat, yang bodoh lebih utama daripada kepala kiai yang bersorban. Mereka juga ada yang mencaci maki pemimpin kita zaman dulu, Gus Dur disebut buta mata buta hati, Pak Jokowi disebut Jokodok, dan lain sebagainya. Ada juga Kiai Maruf Amin juga pernah dihina ulama babi. Nah, itu kan hal-hal yang mengkhawatirkan. Dan juga sebenarnya kita prihatin karena tokoh-tokoh yang dihina ini kepala negara, bukan orang sembarangan. Kepala negara dihina, ulama kiai dihina. Jadi kalau petinggi-petinggi bangsa kita ini saja direndahkan, bagaimana dengan rakyat kita yang lain? Kita juga lihat rakyat-rakyat kita ini ada yang di tanda kutip diperbudak secara spiritual, ada yang sampai sujud cium kaki, ada yang sampai wanita-wanita pribumi itu dilecehkan. Jadi kami sangat prihatin. Dan juga adanya pembelokan sejarah juga. Wali Songo itu dibelokkan sejarahnya seakan-akan dari Yaman. Nah, kemudian mereka juga ada klaim menyatakan bila mana tidak ada kalangan Habib Ba'alawi, itu orang Indonesia masih nyembah pohon sama batu. Nah, akhirnya hal-hal seperti ini membuat pihak kami meneliti. Nah, awalnya ada saya dengan Kiai Madin Usman. Kalau Kiai Madin Usman meneliti tentang betulkah nasab mereka tuh terkonfirmasi bersambung pada Nabi. Nah, saya juga meneliti apakah Wali Songo itu bagian dari kalangan Ba'alawi juga atau bukan. Gitu. Nah, itu dari tahun 2022 akhir kemudian sudah terpetakan masalah dan sudah Kiai Madin Usman Al-Bantani sudah menyatakan bahwasanya nasab para Habib Ba'alawi Musliman secara penelitian ini tidak
terkonfirmasi secara ilmiah. Nah, beliau menelitinya dari kajian ilmu nasab dan ilmu sejarah. Nah, kalau saya juga meneliti juga bahwasanya jadi tidak betul bahwasanya Wali Songo keturunan jalur Ba'alawi muasal Yaman, dan tidak betul juga kalau ada klaim dari kalangan Habib kalau tidak ada Habib Ba'alawi muasal Yaman, orang Indonesia itu masih menyembah pohon dan batu. Karena orang Indonesia, orang Nusantara ini sudah masuk Islam lebih dulu, bahkan sebagai umat yang paling banyak, umat Islam terbanyak di dunia, banyak masuk Islamnya lewat jasa Wali Songo dari abad 14 ke selanjutnya. Sedangkan pihak Habib Ba'alawi muasal Yaman ini datangnya baru sekitaran ada abad 19 dan juga ada yang sedikit di abad 18 di masa penjajahan Belanda, di masa didatangkannya oleh jalur VOC Belanda. Jadi beda jalur, dan juga kita menemukan data bahwasanya keluarga Wali Songo itu ada yang datang dari jalur Maulana Maghribi dari Maroko. Dalam data Jogja juga tercatat untuk jalur Sislah Panangan itu di data Serat Sarasilah Leluhur Ing Kadenurian Jogja. Nah, juga ada jalur yang semisal ayahnya Sunan Ampel itu Mahdum Ibrahim As-Samarkandi dari Samarkand Uzbekistan yang nasabnya ke Al-Kazimi Al-Husaini. Jadi sama sekali beda jalur dengan mereka dari Hadramaut Yaman. Hadramaut Yaman. Jauh kan, Maroko dan Uzbekistan. Betul. Dan tidak sesuai dengan data internal Nusantara. Nah, torikohnya pun juga berbeda. Kalau misalkan dari yang Maroko itu torikohnya mendatangkan di Nusantara torikoh Qadiriyah, Syaziliyah, Rifaiyah. Kalau yang dari Uzbekistan menurunkan torikoh Kublawiyah, Syatariyah, dan juga Naksabandiyah. Tidak ada yang bertorikoh Ba'alawiyah, tidak ada yang bertawasul kepada Muhammad Faqih Muqaddam leluhur mereka. Adanya kepada Syekh Abdul Qadir Jalani. Nah, kajian ilmiah keimat pun juga bukan merupakan sebuah fitnah atau pencemaran nama baik, atau misalkan ada yang mengklaim itu sekedar ujaran kebencian, kemudian sifatnya iri dengki dan lain-lain, menghakimi. Ya, ini sifatnya sebenarnya ini merupakan counter secara ilmiah pula. Artinya kata tidak ada asap kalau tidak ada api. Nah, sebenarnya arah Habib duluan. Terus terkait dengan yang di Depok kemarin, narasi-narasi Bahar dan para EPI itu kan yang sebelumnya EPI itu kan dilabeli PKI, kemudian dilabeli memecah belah umat. Dan ini kan ada pelabelan baru Gus. Betul. Menghentikan pengajian ini seperti apa sebenarnya? PI kok dikuyo-kuyo terus gitu loh. Baik, jadi yang tadi saya juga jelaskan kan latar belakang PW itu mendukung kajian ilmiah untuk pelurusan sejarah dan meneruskan perjuangan Wali Songo. Jadi tidak ada kaitannya dengan PKI. Nah, justru dalam sejarah yang punya ada kaitan dengan PKI malah kalangan Habib Ba'alawi muasal Yaman. Jadi kami melihat di sini ada framing siasat maling teriak maling, memutarbalikkan fakta. Nah, jadi kalau kita lihat secara sejarah yang ada kaitan dengan PKI di Indonesia itu malah misalkan Muso Al-Munawar itu Habib Ba'alawi, ada DN Aidit, ada pula Sofyan Barakbah dan Fahrur Barakbah di Kalimantan. Nah, itu mereka adalah tokoh-tokoh historis faktual sejarah dari kalangan Ba'alawi yang menjadi gembong PKI di Nusantara ini. Nah, bahkan ketika di tahun 1965 mereka gagal, nyatanya kalangan mereka ya, itu di tahun 1967 berhasil mendirikan satu-satunya negara komunis di Timur Tengah, yakni Yaman Selatan. Hingga sampai dengan tahun 1990, tapi partainya pun masih ada sampai dengan sekarang, dan dipimpinnya pun oleh kalangan Habib Abdurrahman Assegaf. Partai Komunis ini Partai Komunis Sosialis yang Yaman ini. Nah, jadi kan nih, karena mereka biasa memutarbalikkan fakta, mereka menyatakan seakan-akan PW ini, PKI diakibatkan dalam pandangan mereka mau membubarkan acara pengajian. Begal di mana-mana, saudara. Kalau begal ada di mana-mana, buat apa kita bernegara? Bernegara ini, saudara, apa sih tujuan bernegara? Tujuan bernegara itu supaya kita hidup tertib, rapi, disiplin, orang bisa mencari nafkah dengan aman, dengan nyaman. Saudara, orang nggak resah dalam kehidupannya, saudara. Nah, kalau kita hidup nggak tenang, tengah malam naik motor takut dibegal orang. Tengah malam jalan di mana-mana, saudara, takut tahu-tahu ada celurit, ada kelewang mampir di leher dia, saudara. Ada apa? Nah, ini mesti diatasi. Jangan pejabat itu hanya minta gaji dinaikin, tunjangan dinaikin, sampai ratusan juta, miliaran. Berikan dong keamanan kepada masyarakat. Sekarang kita punya tanah, udah punya sertifikat, masih nggak aman. Tahu-tahu ada orang lain punya sertifikat juga. Saudara, ini bukan fitnah, saya mengalami pribadi. Saya secara pribadi mengalami, saudara. Dari tahun 90 sampai 98, saudara, saya ngajar dari masjid ke masjid, musola ke musola, langgar ke langgar, saudara. Saya ngajar dari sekolah ke sekolah, saudara. Nah, waktu itu saya ngajar di Jamiat Khair tahun 90 sampai 98, gaji saya sebulan cuma 75.000. Ongkosnya Jakarta Tangerang pulang pergi sebulan 300.000. Jadi dibayang susah bayar.
Tapi kita hadapi, kita kumpulin duit dikit-dikit, kumpulin duit dikit-dikit. Saya dengan saya punya istri, saudara, dapat duit beli tanah di wilayah Tangerang, saudara, Cipondo, kota Tangerang. Enggak luas, cuma 300 meter. Beli 300 meter tabungan. Nanti ada duit, kita mau bangun rumah di sana. Saya masih ngontrak di Jakarta, ya kawan. Udah selesai beli, saya bikin sertifikat, asli sertifikatnya. Dapat itu sertifikat, saudara. Sudah dapat sertifikat, saya baru tinggal 5, 6, 7, 8 tahun, nggak sampai 10 tahun. Saudara, tahu-tahu saya ditelepon sama Pak RT setempat. RT setempat nanya, ini Bapak Muhammad Rizik ya? Iya betul. Ini Pak mau lapor, apa yang mau dilaporkan? Tanah Bapak dipagar sama komplek. Jadi saya punya tanah itu, saudara, gabung dengan komplek perumahan pegawai Pemda DKI. Jadi Pemda DKI itu dulu jual tanah buat pegawai-pegawainya. Kalau pensiun ada tanah, saudara. Luas sekian hektar, saudara. Semuanya diambil oleh perumahan yang ada di Tangerang. Semuanya langsung dibeton, temboknya tembok beton, termasuk tanah saya, saudara, di dalamnya. Nah, jadi ini kejadian tahun 2000 sekian, saudara. Akhirnya apa? Lihat tanah begitu semua, bukan tanah saya aja, semua pegawai Pemda tanahnya diambil. Kita punya sertifikat, bisa-bisanya dipagerin orang. Ini yang magerin oligarki nih, perumahan-perumahan yang ada di Tangerang sana, saudara. Nah, akhirnya apa? Saat itu sudah ada FPI, sudah ada Laskar. Saya kirim Ustadz Tubagus Sidik sebagai Panglima Laskar. Coba Ustadz datang ke kantor daripada perumahan ini, kok dipagar saya punya tanah, bawa nih sertifikatnya, dibawa. Sampai sana apa mereka bilang? Oh, kami dapat SK, sudah punya SK dari kepala daerah, ini wilayah ini semua milik kami. Dari mana datangnya milik? Ya saudara, SK itu bukan menunjukkan milik, SK itu menunjukkan kalau warga setempat mau jual tanah, maka harus jual ke perusahaan tersebut dengan harga yang disepakati. Bukan punya SK berarti mereka punya. Saudara, kita tunjukkan sertifikat, nggak dianggap. Nah, yang maklum yang datang komandan Laskar, saudara. Ya jawabnya singkat, ya sudahlah, terserahlah. Saya kasih waktu 2 kali 24 jam. Kalau 2 kali 24 jam itu tembok nggak dirubuhin, ini kantor kita bakar rame-rame. Emang begitu di sini gayanya ya kawan. Kalau diancam baru, wah Pak jangan begitu dong, jangan main anarkis. Nah lu magerin tanah orang. Jadi kalau magerin tanah orang nggak anarkis. Kalau ngerubuin tembok dia anarkis, saudara, kan kurang ajar. Nah akhirnya apa? 2 hari kemudian dia cabut itu pagar, saudara. Nah begitu pagar itu dicabut, yang dicabut cuma pagar di pintu masuk ke tanah saya, saudara. Yang lain dia belum cabut. Nah begitu dicabut, saya langsung bangun bikin fondasi. Pagar ini tanah saya, saudara. Ada pegawai Pemda DKI datang, saudara. Habib, ini tanah Habib di sini, iya. Oh, kalau gitu boleh gak saya juga ngebangun di sebelah, ini tanah saya, bangun aja. Sampai pegawainya pada takut ngebangun, pegawai Pemda. Ya bukan Habib, waktu itu saya udah bawa pasir, bawa ini, diusir sama security. Saya udah bawa batu, mau bangun, diusir sama security. Kita nggak berani. Nah sekarang mumpung Habib bangun, kita ikut ngebangun Habib. Lah orang semuanya punya sertifikat, saudara. Saya bilang bangun aja. Akhirnya semua ngebangun, cuman saya doang yang nggak dibangun. Ya emang duitnya belum ada. Yang lain punya pensiunan dari Pemda DKI, bangun 2 lantai, bangun 1 lantai, bangun 3 lantai, bikin rumah semua, saudara. Tinggal tanah saya satu-satunya yang masih kosong. Kenapa? Belum punya duit bangun rumah. Itu kejadian pertama. Luar biasa kita punya negeri, punya sertifikat bisa dipagar orang. Nah, saya tanya, kacau tidak? Fakta, bukan hoax. Kalau orang yang cerita mungkin saya nggak berani untuk mempertanggungjawabkan. Ini saya ngalami. Sudah selesai begitu, saudara. Kemudian apa yang terjadi? 7-8 tahun kemudian saya masih belum bangun, saudara. Saya masih belum bangun. Akhirnya saya pikir ya sudahlah, ini saya jual aja. Siapa tahu kalau jual nanti ada duitnya bisa beli di tempat lain. Saya kurang cocok di tempat tersebut. Nah begitu saya mau cari pembeli, ternyata apa? Tanah saya sudah ada yang punya sertifikatnya. Kaget saya, saudara. Kita datangin kantor BPN, kita minta ini sertifikat siapa? Begitu saya lihat itu sertifikat atas nama
wali kota Tangerang. Masya Allah, ini apa-apaan? Tanah saya kosong satu-satunya, terbit sertifikat baru atas nama wali kota. Akhirnya apa saudara? Akhirnya kali ini saya komunikasi dengan Imam FPI Banten. Nah, waktu itu Imam FPI Banten Buya Kiai Haji Ahmad Qurtubi Jailani, beliau Imam FPI Banten. Saya bilang, Buya kenal gak sama wali kota Tangerang? Oh ya Beb, tahu. Ya udah, nih saya punya sertifikat, tolong temui dia, kasih tahu. Satu, ini tanah saya, ini sertifikatnya. Satu, saya memberikan pilihan, kalau memang dia tertarik dengan itu tanah, silakan beli, ambil, saya punya sertifikat. Atau kalau dia nggak tertarik untuk beli, batalkan dia punya sertifikat. Karena ini sertifikat sudah saya punya tanah, bukan punya dia. Yang ketiga, kalau beli nggak mau, batalin sertifikat nggak mau, ya kita perang. Saya akan bikin siaran sampai saya lawan. Kebetulan wali kota saat itu lagi mau mencalonkan diri jadi gubernur, saudara. Jadi saya tinggal bilang, ya saya tinggal umumkan aja, calon gubernur Banten merampas tanah saya dengan menggunakan membuat yaitu daripada sertifikat atas namanya. Ayo kita lihat di masyarakat, ayo kita perang. Nah, akhirnya pihak sana bilang, ya sudahlah kalau begitu jangan ribut-ribut, nih kan lagi pilkada nih. Jangan diangkat ke publik lah, lagi pilkada, bilangin Habib. Ya sudah, jadi bagaimana maunya? Akhirnya dibatalkan dia punya sertifikat, ya kawan. Nah, jadi ini kejadian, saudara. Jadi jangan kaget kalau sekarang di PIK di wilayah Banten sana, di mana-mana saudara, masyarakat bilang kami punya sertifikat, kok diambil sama perumahan, kok diambil sama developer. Enggak usah kaget, saya ngalami, saudara. Nah, kalau saya saja dai, waktu itu ketua umum FPI, tanahnya bisa dikerjain begitu, saudara, bagaimana yang lain? Betul. Nah, saya mau tanya, ini kacau tidak? Jadi buat apa kita bernegara kalau begini caranya? Ini negara, ada presidennya, ada menterinya, ada TNI-nya, ada Polri-nya, semua kerja dong. Ada DPR-nya, kerja sesuai dengan tugas masing-masing. Saya yakin kalau presiden, kalau menteri, kalau DPR, kalau Kapolri, kalau Panglima TNI dan seluruh ASN yang ada di negeri ini kerja betul, kerja bagus, Indonesia akan sejahtera, berkah, makmur, saudara. Amin ya rabbal alamin. Mau Indonesia makmur? Mau Indonesia adil? Mau sejahtera? Ya bagaimana mau sejahtera, saudara? Maksiat di mana?